Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya, hari ini gue mau sedikit review tentang film yang menurut gue sih keren banget. Ya, judulnya adalah Noah. Tapi sebelum gue review film ini, gue mau kasih tahu teman-teman bahwa film ini memang tidak sepenuhnya sama dengan yang tertulis di Alkitab. Tapi gue percaya ada garis besar dan benang merah antara film ini dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. So, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Jadi mungkin kalau di antara teman-teman di sini ada yang berlatar belakang teologi ya dan merasa film ini berbeda jauh dengan yang ada di Alkitab, sekali lagi gue mau kasih tahu. Di sini gue cuma mau review tentang film ini dari perspektif yang gue dapat sendiri, dari apa yang gue terima dari film ini. Ya, semoga aja masih banyak persamaan dengan apa yang ada di Alkitab. Oke? So, tanpa berlama-lama lagi, kita review aja film ini. Kisah ini dimulai dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, yang kemudian akhirnya membuat Tuhan, atau saat itu lebih dikenal dengan Sang Pencipta atau The Creator, harus mengusir mereka dari Taman Eden ke bumi. Lalu di bumi, sebagai manusia pertama, Adam dan Hawa akhirnya mempunyai 3 orang anak, yaitu bernama Kain, Habel, dan Set. Yang ternyata kemudian Kain membunuh Habel karena rasa iri, lalu memilih kabur dan mengembara, sehingga kemudian hanya tinggal Set yang tinggal bersama Adam dan Hawa. Disinilah kemudian Set menjadi generasi penerus didikan baik dari Adam dan Hawa, sampai kemudian melahirkan generasi dan generasi sampai Henokh, Metusalah, ayah Nuh, kemudian Nuh. Di sini memang tidak diceritakan bagaimana ada perempuan yang mereka semua bisa nikahi, tapi memang dulu masih bisa menikah dengan saudaranya sendiri. Karena itu mungkin Adam dan Hawa, gue percaya memang melahirkan anak-anak perempuan yang lain. Oke, kemudian cerita berlanjut di adegan bagaimana ayah Nuh dibunuh oleh keturunan dari Kain. Dari situ mereka merasa keturunan dari Set ini sudah habis, sehingga hanya keturunan Kain saja yang masih ada di bumi. Mereka tidak menyadari bahwa masih ada Nuh yang selamat karena melarikan diri. Kemudian film ini berlanjut ke dalam masa di mana Nuh yang sudah dewasa dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Seperti kita tahu bahwa Nuh ini bergaul karib dengan Tuhan dan dia tidak hidup sebagaimana manusia hidup di zamannya. Tapi di sini diceritakan dalam sebuah realita bagaimana Nuh tidak hidup di hadapan Tuhan. Di film ini juga dijelaskan bagaimana ketatnya atau tegasnya Nuh mengajarkan cara hidup dan cara berperilaku kepada anak-anaknya, supaya jangan sampai anak-anaknya ini melahirkan dosa. Hal ini bisa kita ketahui dari beberapa kejadian yang ada di film ini. Yang pertama adalah ketika Nuh, Sem, dan Ham pergi untuk mencari tumbuhan yang diperlukan untuk memasak. Di situ Nuh melihat bagaimana tiba-tiba Ham mencabut bunga yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk mereka ambil. Lalu Nuh memberi pengertian kepada Ham bahwa segala sesuatu yang hidup di bumi ini memiliki tujuan. Jadi kita mengambil hanya yang kita butuhkan. Wah, keren banget sih ini. Kita hidup di bumi hanya untuk mengambil yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Di sini sepertinya Nuh mulai merasa bahwa dosa seakan-akan sedang mengintip anak-anaknya, dan Nuh mulai takut apabila Ham melakukan sesuatu hanya berdasarkan suka, tanpa dasar atau tanpa tujuan. Hal itu yang kemudian melahirkan ego dan tentu saja bisa menjadi dosa. Kemudian setelah itu ada lagi kejadian yang membuat Nuh sepertinya benar-benar harus mengantisipasi dosa yang mengincar anak-anaknya. Hal itu bisa kita lihat dari sebuah kejadian, yaitu ketika ada anjing yang sedang melarikan diri dari kejaran para pemburu. Kemudian Nuh terpaksa membunuh para pemburu itu karena mereka ingin membunuh Nuh. Yang kemudian Ham melihat kejadian itu. Kejadian Nuh membunuh para pemburu. Oke, lanjut. Lalu mereka pulang dan Nuh menceritakan hal tersebut kepada istrinya, bagaimana Ham melihat kejadian hari ini. Yang kemudian istri Nuh bertanya bagaimana respon Ham. Nuh pun menjawab, Ham sedikit tertarik. Wah, gila sih ini. Ham mulai tertarik, bapaknya membunuh. Ham mencabut bunga karena dia suka. Wah, ini sih mungkin ini yang dilihat Nuh, akar-akar dari dosa mungkin ya. Oke. Lalu cerita berlanjut ketika Nuh yang sedang tertidur kemudian bermimpi bahwa ia tiba-tiba ada di depan sebuah gunung yang tinggi di mana Metusalah kakeknya tinggal dan mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba keadaan berubah menjadi Nuh yang tenggelam di dalam lautan dan dikelilingi oleh jutaan mayat yang bergelimpangan karena tenggelam. Dan itulah yang membuat Nuh takut lalu kemudian terbangun.
Dari situlah Nuh mulai merasa menangkap pesan dari Tuhan bahwa Tuhan akan melenyapkan isi bumi. Lalu kemudian Nuh mengajak keluarganya untuk menemui Metusalah kakeknya di gunung yang ada di mimpinya tersebut. Ketika berada di tengah perjalanan, Nuh dan keluarganya mendapati sebuah perkemahan yang sepertinya sudah habis mengalami pembantaian. Di situ Nuh melihat ada seorang perempuan yang masih hidup namun sekarat. Lalu Nuh dan istrinya mencoba untuk menyelamatkan anak tersebut. Ketika sedang menyelamatkan anak tersebut, para kawanan yang membantai kampung tersebut ternyata kembali ke tempat itu, sehingga akhirnya Nuh dan keluarganya terpaksa melarikan diri membawa anak yang sekarat itu ke dalam sebuah area yang terlarang yang dihuni oleh para watcher atau para penjaga. Di luar dugaan ternyata ada salah satu watcher yang menyelamatkan mereka dan mengantarkan Nuh untuk menemui Metusalah. Untuk lengkapnya siapa watcher atau para penjaga ini, ntar di akhir cerita gue bakal bahas siapakah the watcher ini, supaya tidak jauh mengubah alur cerita ya. So lanjut. Setelah akhirnya Nuh menemui Metusalah, Nuh diberi minuman oleh kakeknya supaya dia bisa tertidur, dan akhirnya suara Tuhan bisa jelas Nuh terima, yaitu Nuh harus membuat bahtera untuk membawa keluarganya serta memasukkan semua binatang yang hidup di bumi masing-masing sepasang. Setelah terbangun dan Nuh menjelaskan kepada kakeknya apa yang harus dia perbuat, yaitu membangun bahtera, kemudian kakeknya memberi sebuah benih yang tersisa dari Taman Eden. Setelah itu Nuh pulang dan menanam benih tersebut dan kemudian dia tidur. Keesokan paginya, dari benih tersebut tiba-tiba muncul sumber air yang kemudian menjalar ke seluruh arah bumi, yang nantinya menjadi petunjuk para binatang untuk menuju arah bahtera yang nantinya bakal dibangun di situ. Lalu muncul juga di situ ribuan pohon yang menjadikan tempat itu menjadi sebuah hutan yang kayunya akan menjadi bahan dasar dari bahtera yang akan Nuh buat. Melihat mukjizat ini, akhirnya para watcher memutuskan untuk membantu Nuh membangun bahteranya. Kemudian cerita berlanjut ketika pembangunan bahtera berlangsung begitu lama sampai akhirnya Sem beranjak dewasa dan jatuh cinta kepada Ila. Ila adalah anak perempuan yang diselamatkan Nuh dari para pembantai tadi. Ila yang merasa tidak bisa mempunyai keturunan karena kejadian masa kecilnya merasa tidak pantas untuk Sem. Lalu dia diberi petunjuk oleh istri Nuh untuk menemui Metusalah dan meminta berkat yang kemudian akhirnya bisa membuat Ila ini mempunyai keturunan. Oke, kisah kembali ke dalam dilema yang dialami Ham, di mana dia beranjak dewasa juga iri melihat Sem memiliki pasangan dan memutuskan pergi ke dunia luar dan berharap menemukan seseorang yang bisa menjadi jodohnya. Yang ternyata akhirnya perempuan yang ditemukan Ham tersebut harus mati di tangan keturunan Kain karena Nuh memilih hanya membawa Ham masuk bahtera ketika air bah mulai turun dari langit. Wah, ini sih hancur banget sih hatinya, pasti ya, kecewa banget nih. Dari awal sampai sekarang Ham mengalami hal-hal yang tidak masuk akal dan menyakiti hatinya. Oke, setelah bahtera Nuh hampir selesai, tiba-tiba muncul satu pasukan penuh yang kita tahu itu adalah keturunan dari Kain yang dipimpin oleh seseorang yang sangat keji, yang merasa manusia itu lebih baik dan lebih pantas untuk masuk ke dalam bahtera. Kemudian terjadilah kekacauan di mana para watcher menahan serbuan para keturunan Kain yang ingin masuk ke dalam bahtera. Lalu akhirnya muncullah hujan deras sebagai tanda bahwa pemusnahan sudah tiba. Akhirnya Nuh dan para watcher yang saat itu mengorbankan dirinya berhasil menghalau para manusia keturunan Kain untuk masuk ke dalam bahtera. Lalu akhirnya air bah mulai meninggi dan hanya bahtera Nuh yang terapung, sementara para manusia mulai tenggelam di dalam air bah. Cerita belum berakhir sampai di sini. Di film ini diperlihatkan bagaimana pemimpin dari keturunan Kain ini berhasil menerobos masuk dan bersembunyi di dalam bahtera Nuh, yang akhirnya bertemu dengan Ham dan berhasil menghasut Ham untuk membunuh Nuh dan dengan memanfaatkan rasa kecewanya terhadap ayahnya. Namun akhirnya gagal karena justru keturunan Kain inilah yang akhirnya meninggal. Kemudian kisah berlanjut dengan betapa kagetnya Nuh setelah mendengar pengakuan dari Ila bahwa dia hamil. Karena Nuh tahu Ila tidak bisa hamil dan berpikir bahwa Tuhan akan kembali meneruskan rencananya setelah Nuh dan keluarganya meninggal karena usia dan tidak ada lagi keturunan di bumi. Nuh bertanya bagaimana Ila bisa hamil, lalu istrinya menjawab, dialah yang menyuruh Ila untuk bertemu dengan Metusalah dan memberkati buah kandungannya sehingga Ila bisa hamil. Wah, keren sih ini. Bagaimana berkat itu penting banget buat kita.
Oke lanjut, akhirnya Nuh mengambil keputusan sepihak sambil menunggu anak tersebut lahir dengan konsekuensi jika anak yang lahir itu laki-laki, maka Nuh akan membiarkannya tetap hidup. Tetapi jika yang lahir itu perempuan, maka Nuh akan membunuhnya. Karena Nuh masih percaya bahwa rencana Tuhan tentang manusia itu harus berakhir. Setelah waktu yang ditunggu tiba, akhirnya Ilam melahirkan anak perempuan. Lalu Nuh dengan terpaksa harus membunuh cucunya tersebut, namun dihalang-halangi oleh Sem, karena Sem tidak rela anaknya dibunuh. Sampai akhirnya setelah keributan besar, sampailah Nuh ke depan Ilah yang sedang menggendong bayi perempuannya, dan ternyata bayi tersebut kembar. Nuh akhirnya tidak sampai hati untuk membunuh cucunya dan membuang pisau yang digenggamnya, lalu mencium cucunya. Lalu dia meminta ampun kepada Tuhan karena merasa gagal atas panggilannya, yang kemudian membuat Nuh menjadi seorang pemabuk karena selalu menyesali kesalahannya. Sampai suatu hari Ham yang masih kecewa dengan ayahnya melihat ayahnya terbaring mabuk dan telanjang, tetapi dia memilih untuk membiarkan ayahnya tetap telanjang dan memilih pergi mengembara dan meninggalkan keluarganya. Wah, ini sih seperti yang di Alkitab ya, dimana akhirnya Nuh mengutuk si Ham ini karena membiarkan dirinya telanjang. Oke. Di sini Ham kemudian memilih untuk menjadi dirinya sendiri, dan kita tahu di Alkitab bahwa Ham inilah yang akhirnya melahirkan keturunan-keturunan penyembah berhala seperti Nimrod, Babel, dan Kanaan. Waduh. Kemudian ending dari film di versi Alkitab yang masih ada di cerita ini. Jadi menurut gua memang sutradara dari film ini sendiri juga mengambil dari sudut pandang sebenarnya yang ada di Alkitab, serta tidak membuat film ini terlalu jauh melenceng dari Alkitab. Tapi memang ada sedikit perbedaan di dalam film ini dengan yang ada di Alkitab. So, kalau lu menikmati dari review ini dan kiranya ada berkat yang lu terima, lu boleh komen di bawah ini. Oke, thank you for your attention. Kalau gue mau bikin video lagi, lu nanti harus tonton ya. Thank you, God bless you all.